Halo anak-anak semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pembelajaran IPA bersama Bu Mulia. Pada pembelajaran kita kali ini, kita akan masuk bab baru, bab 3 tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Oke, anak-anak harus perhatikan videonya sampai habis ya, jangan di-skip. Oke. Di sini ibu punya berbagai macam barang nih, ada kuningan, aluminium, besi, karbon, dan lain-lain. Apa sebenarnya ini? Kalau minggu kemarin kita belajar tentang makhluk hidup, kalau sekarang kita belajar tentang semua benda yang ada di bumi. Jadi semua benda yang ada di bumi, kita itu tersusun dari yang namanya materi. Apa itu materi? Materi adalah sesuatu yang mempunyai massa dan dapat disusun secara sistematis. Massa ini kalau dalam kehidupan sehari-hari yang kita sebut dengan berat itu. Jadi kalau dia punya massa tersebut, itu nanti kita sebut dia dengan materi. Oke. Ini klasifikasi atau pengelompokan materi. Jadi materi itu nanti dibagi atas dua. Ada yang disebut dengan zat tunggal dan ada yang disebut dengan campuran. Kalau zat tunggal terbagi lagi, ada yang disebut dengan unsur dan ada yang disebut dengan senyawa. Sedangkan campuran terbagi dua, ada yang disebut dengan campuran homogen dan ada campuran heterogen. Kita akan bahas di sini unsur, senyawa, dan campuran. Unsur adalah suatu bentuk materi yang paling sederhana dan tidak dapat diuraikan lagi nih ke dalam bentuk yang lebih sederhana oleh reaksi kimia biasa. Jadi kalau anak-anak anggaplah unsur ini bagian yang paling kecil seperti itu. Apa contohnya? Contohnya seperti besi. Jadi kalau anak-anak lihat, Bu, ini gambarnya kok besar-besar, Bu, seperti itu. Emang bentuknya besar, tapi kalau besi ini diuraikan lagi, dia tetap unsurnya unsur besi, tidak bisa berubah menjadi unsur yang lain. Makanya kita sebut dengan unsur. Contoh lainnya seperti sulfur. Nah, sulfur ini kalau dibagi-bagi lebih kecil lagi tetap sulfur dia, atau emas, dan juga contoh lainnya aluminium. Unsur, untuk mempermudah mempelajarinya, dibuat lambang atau simbol dari si unsur ini. Simbol ini digagas oleh ahli yang bernama Berzelius. Ini orangnya. Aturan penulisan lambang unsur menurut Berzelius adalah, jadi saking banyaknya unsur, jadi nanti menulisnya itu disingkat, dibikin inisial seperti itu. Jadi penulisannya itu diambil huruf awalnya saja seperti ini. Seperti nitrogen diambil N-nya, kalau kalium diambil K-nya seperti itu. Jadi diambil dari singkatan nama unsur. Yang singkatannya ini kita ambil dari bahasa Latinnya, bukan nanti dari bahasa Indonesianya, dan ditulis dengan huruf kapital. Tetapi nanti apabila kita temui unsur-unsur tersebut, dia huruf awalnya sama. Misalnya ada ini brom, ada juga barium, kan awalnya sama ya, kan nggak mungkin kita buat B saja. Nanti kita membuatnya itu dua huruf. Kita ambil nanti inisialnya seperti itu, disingkat. Apabila unsur lebih dari satu huruf, huruf pertama kita tulis huruf kapital dan huruf kedua kita tulis dengan huruf kecil. Aturan penamaan unsur ini nanti sama nih. Ini contoh lainnya, hidrogen kita ambil H-nya, ini karbon kita ambil C-nya. Atau kalau misalnya yang sama, ini nanti dibuat dua huruf, tapi huruf pertama saja yang kapital, huruf keduanya itu kecil. Huruf yang dipakai kedua itu nanti ini terserah para ahli, ini sudah ditetapkan, bisa nanti huruf keduanya, huruf ketiganya, seperti ini. Oke, setelah diberi nama, unsur disusun berdasarkan kemiripan sifat di dalam tabel unsur periodik. Jadi seperti ini. Jadi ini udah disingkat semuanya unsur-unsur yang ada di bumi ini. Jadi nanti unsur-unsur yang mempunyai sifat yang mirip akan disusun ke dalam kolom yang sama. Seperti itu. Oke, unsur nanti dibagi menjadi dua bagian, ada unsur logam dan ada unsur yang non-logam. Apa perbedaannya? Kalau unsur yang logam, dia merupakan penghantar panas yang baik. Kalau non-logam, dia penghantar panas yang buruk atau dia isolator. Kalau wujudnya, kalau unsur yang logam, itu biasanya wujudnya padat, kecuali nanti ada namanya raksa. Sedangkan non-logam ini banyak nih, bisa padat, cair, ataupun gas.
Kalau bentuknya, kalau si logam bisa kita renggangkan. Kalau no logam tidak bisa direnggangkan, tapi malah pecah dia nanti jadinya. Ini contoh-contoh unsur non-logam, ada aluminium. Aluminium nih, lambang unsurnya Al. Ada juga nanti emas nih. Emas ini nama Indonesianya bagi kita, tapi nama latinnya itu aurum. Jadi untuk lambang unsurnya kita bukan ambilnya E seperti ini ya, tapi diambil dari nama latinnya Au jadinya. Sedangkan nanti ada perak. Perak itu nama latinnya argentum, jadi lambang unsurnya dari nama latinnya nih, Ag, dan lain-lain. Ini contoh unsur logam, ada besi, aluminium, kuningan, perunggu, baja, tembaga, dan lain-lain. Oke, kita bahas yang unsur non-logam yang banyak sekali nih. Misalnya contohnya oksigen, ini wujudnya dalam bentuk gas, lambangnya O nih. Kemudian ada hidrogen, lambangnya H. Kemudian karbon, lambangnya bukan K ya, tapi dari nama latinnya, dia C. Penulisannya karbon seperti ini, jadi lambang unsurnya itu adalah C. Oke, ini contohnya ada karbon, sulfur, dan lain-lain. Kalau gas kan nggak bisa digambarkan di sini. Oksigen, hidrogen, dan lain-lain. Ini unsur logam dan non-logam serta kegunaannya. Misalnya oksigen nih gunanya anak-anak tahu untuk bernafas. Kalau hidrogen gunanya untuk mengisi balon udara. Nitrogen gunanya untuk pembuatan pupuk. Emas gunanya sebagai perhiasan dan logam tahan karat. Timah untuk pembuatan kaleng dan aluminium untuk pembuatan alat-alat masak nih. Oke, kita masuk yang kedua namanya senyawa. Ya. Senyawa ini apa? Jadi maksudnya seperti ini. Senyawa itu adalah kalau unsur, tadi dia kan nggak bisa dibagi-bagi lagi. Udah yang paling kecilnya. Jadi unsur A, misalnya ini ada kita punya unsur B. Kalau kita gabungkan dia menjadi senyawa nanti. Dan senyawa ini nanti dapat diuraikan lagi menjadi unsur-unsur. Oke, kita bahas di sini senyawa adalah zat yang terbentuk dari unsur-unsur melalui suatu reaksi kimia dan senyawa yang dihasilkan memiliki sifat yang berbeda dari unsur penyusunnya. Jadi walaupun dia tersusun dari unsur, dia berbeda nih. Contohnya adalah air, H2O lambangnya, kemudian ada garam NaCl dan ada karbon dioksida CO2. Ibu jelaskan masing-masing. Kita mulai dari air. Air itu lambangnya adalah H2O. Kenapa H2O? Jadi di sini ada dia punya 2 hidrogen dan 1 oksigen. Jadi kalau misalnya kita bahas hidrogen ini sebenarnya adalah gas dan oksigen itu adalah gas juga. Ketika mereka bergabung, mereka malah jadi air. Jadi ketika unsur-unsur bergabung, mereka itu nanti sifatnya itu bukan sifat asli dari mereka lagi. Selanjutnya contoh lain seperti karbon dioksida. Karbon dioksida CO2 dia mengandung 1 buah C dan 2 oksigen. Ya, jadi dia menjadi karbon dioksida. Kita masuk yang ketiga, kita membahas mengenai campuran. Campuran merupakan suatu material yang terbentuk dari penggabungan antara 2 atau lebih senyawa atau unsur nih. Dan sifat penyusunnya tidak hilang. Kalau tadi kita bahas senyawa disusun oleh unsur kan, kalau campuran bisa nanti disusun oleh unsur atau senyawa. Sini Ibu punya video penggabungan gula dengan air. Apa yang terjadi apabila gula kita campurkan dengan air dan kemudian kita aduk? Apakah lama-kelamaan gulanya akan hilang atau tetap seperti itu gulanya? Ketika kita aduk, lama-kelamaan gulanya tersebut akan hilang. Ini adalah salah satu cara pembuatan campuran. Misalnya seperti ini. Gulanya hilang kan? Ini adalah salah satu pembuatan campuran. Sama juga ketika kita mencampurkan sirup dengan air. Ini disebut dengan campuran homogen. Campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat kita bedakan zat-zat yang campur di dalamnya. Misalnya nih, campuran homogen ini terdiri dari 2 bagian. Ada zat yang terlarut yang akan kita
larutkan. Kalau misalnya kayak di gambar tadi, kita campurkan antara gula dengan pelarut atau solvent yaitu air. Ketika kita larutkan mereka, kita tidak dapat nanti membedakan yang gula yang mana, yang air yang mana. Ini nanti kita sebut dengan campuran homogen. Ini nanti kita sebut dengan campuran homogen. Kita masuk yang kedua. Seperti ini, Ibu punya gambar dan di gambar tersebut ada air dan minyak. Masih bisa nggak kita bedakan airnya yang mana, yang minyaknya yang mana? Masih kan? Ini nanti kita sebut dengan campuran heterogen. Campuran heterogen itu zat yang tidak bercampur satu dengan yang lainnya secara sempurna, sehingga kita masih dapat mengenali nih penyusunnya itu siapa aja. Pada campuran heterogen, seluruh bagiannya tidak memiliki komposisi yang sama. Contohnya tadi air dan minyak, atau air kita campurkan dengan pasir. Masih kelihatan nih airnya yang mana, pasirnya yang mana. Atau misalnya kita mencampurkan kopi dengan air. Sebenarnya kalau kayak gini nggak kelihatan banget kopinya, tapi kalau kita lihat di bawah kopinya masih ada. Atau misalnya kita mencampurkan air dengan berbagai macam buah-buahan. Ini adalah contoh campuran heterogen. Lalu kita bedakan nih campuran homogen dan heterogen. Homo ini artinya adalah sama, sedangkan campuran heterogen ini artinya berbeda. Jadi campuran homogen itu dia tercampur sempurna satu sama lain, sehingga biasanya kita tidak dapat mengenali siapa sih penyusunnya lagi. Sedangkan campuran heterogen itu dia tidak tercampur sempurna satu sama lain dan masih dapat kita kenali siapa penyusunnya. Misalnya nih yang homogen tadi ada gula dan air. Kalau yang heterogen campuran pasir dan air yang masih bisa kita kenali penyusunnya. Kesimpulannya tadi kita punya materi dengan dua jenis, ada zat murni atau tadi dan ada yang campuran. Yang murni ini ada unsur dan senyawa, kalau yang campuran ada homogen dan heterogen. Oke anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulannya pembelajaran hari ini materi itu dibagi atas zat tunggal dan campuran. Zat tunggal dibagi lagi atas yang namanya unsur dan juga senyawa, dan campuran dibagi lagi menjadi campuran homogen dan campuran heterogen. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.